prinsip kerja dari semua alat kelengkapan DPR adalah manakala dia telah disepakati di paripurna, maka seharusnya semua fraksi memiliki kewajiban ya, untuk hadir di dalam semua alat kelengkapan yang telah dibentuk. Ini harusnya kewajiban. Tapi ada juga yang mempersepsikan sebagai hak bahwa kehadiran di alat kelengkapan itu adalah hak. Ada juga yang mempersepsikan sebagai kewajiban. Kenapa dia bisa menjadi kewajiban? Ya karena kita kerjanya memang di situ. Baik alat kelengkapan permanen seperti komisi dan badan-badan, maupun alat kelengkapan yang temporer seperti pansus angket, itu adalah alat kelengkapan temporer. Satu versi mengatakan adalah kewajiban kita untuk hadir karena memang kita disitulah kerjanya. Termasuk orang yang mengatakan kami mau menjaga KPK, yang jaganya itu di pansus, nggak bisa kita jaga di luar, di opini publik, sebab domain kerja kita adalah di dalam pansus. Nah, ada yang mengatakan itu hak ya. Kami menggunakan hak kami untuk tidak hadir di pansus. Nah, sebenarnya ini lebih lemah sebetulnya kalau ini dianggap sebagai hak. Tapi boleh dikatakan sikap politik, ya. Sebab di dalam politik DPR itu boykot untuk tidak mengambil keputusan itu juga merupakan salah satu sikap politik. Sama dengan walk out. Walk out itu adalah sikap politik untuk tidak mengambil keputusan dan memberikan isyarat bahwa tidak ikut bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat. Nah, jadi karena itu kalau ada partai yang mengambil sikap, saya sendiri dapat mengerti dalam perspektif itu, tetapi kalau sebagai kewajiban, tentunya sebaiknya kita menjaga angket ini, dan dengan itu artinya juga menjaga masa depan dari perbaikan sistem kerja dari lembaga penegak hukum, khususnya KPK di sini, sehingga sesuai dengan perundang-undangan, peraturan yang ada, dan norma-norma yang kita terima sebagai bangsa dan negara. Saya kira itu yang pertama ya. Jadi saya tidak menanggapi satu persatu. Yang kedua, saya sendiri juga sudah bertemu langsung dengan orang yang menyerahkan uang kepada salah satu komisioner KPK itu. Ya, dan saya kalau melihat kesaksiannya dan orang-orang yang disebut hadir di dalam persidangan atau kesempatan itu, saya bisa mengerti bahwa ini tentu harus ditindaklanjuti, ya. Karena apapun memang KPK selama ini kan terlalu banyak menutupi dan melarang kita untuk melakukan penegakan hukum terhadap semua pejabat KPK. Mulai dari Bibit Chandra, waktu itu Antasari pernah, kemudian Bibit Chandra, kemudian penyidik, ya. Dan akhirnya orang tuh jadi kayak tidak berani lagi memproses hukum oknum-oknum yang ada di KPK. Nah, sekarang kalau ada laporan seperti ini, ya diproses saja secara hukum. Dan saya kira temuan dari pansus ini, kalau ada bukti dan ada cukup alat bukti permulaan, ya harus diproses secara hukum. Karena hukum harus berlaku bagi semua orang. Hukum tidak boleh berlaku hanya bagi orang tertentu dan tidak berlaku kepada orang tertentu karena klaim moralnya. Karena klaim moral dan image isu ini kan tidak bisa dibuktikan. Fakta hukum yang berbicara. Ya. Jadi sekarang semua yang dibuka, ya, termasuk juga temuan-temuan BPK, harus segera kita proses, dan mari kita mendidik diri kita dan bangsa kita bahwa nggak boleh karena satu lembaga begitu populernya sehingga orang-orang di dalamnya tidak berani disentuh oleh hukum. Nggak boleh.